Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah melangkah ke tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam iringan kata Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para jemaah, dalam buku Imam Tabrani namanya Dalailun Nubuwah, bukunya Imam Tabrani, perawi hadis. Nama bukunya Dalailun Nubuwah. Ada 4 yang harus kita lakukan bila umur bertambah, bila tahun berganti. Berapa, Bu? Berapa? 4. Kau nangka kita kerajaan mulai beko. Sudah mengaji kau sampai selesai tahun tibolo. Yang 4 itu dijelaskan Allah di dalam surat Al-Hashr, surat 59. Ayatnya ayat yang ke-18 dan 19. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Pertama yang harus kita lakukan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, mantapkan ketakwaan kepada Allah. Itu yang pertama. Mantapkan ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Al-muttaqiyul ladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyih. Hadis Muslim. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang mengerjakan seluruh suruh Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, insya Allah pertama dijamin masuk surga. Buka surat Ali Imran ayat yang ke-33. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Di dunia dapat keampunan sehingga hati tentram, di akhirat masuk surga. Alhamdulillah. Ibu lagi namu masuk surga. Lain dah.
La ya Allah sakit jawab. Kira-kira lain masuk surga kok. Lain begitu semangatlah. Kalau model kok dianggap kurang juga antara ada dan tiada awak. Awak harus bagak-bagak bu. Kalau tidak dilecehan ada orang lain. Kinilah mulai dilecehan mereka. Berani mereka di hadapan kita mengejek Al-Quran, berani mengejek Nabi Muhammad, bahkan berani mengejek Allah. Kan kurang ajar itu. Kenapa? Kita lepai. Lepai. Tidak boleh kareh. Saya ngecek tidak boleh kareh. Siapa yang mengatakan tidak boleh kareh? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras kepada orang kafir. Lemah lembut sesama muslim. Awak toleransi apa? Toleransi itu apa itu toleransi? Tenggang rasa ya. Jadi kalau dipijak orang awak anda ada apa itu? Dipijak loh itu. Kalau perlu tenju bibirnya itu angkat. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa Minangnya diang agama waang, diden agama den, kamanga waang. Akan itu ujungnya tuh. Ini kemarin kita memproklamasikan Muharram. Muharram itu hari kemerdekaan umat Islam itu. Bebas dari tekanan kafir Quraisy. Walaupun meninggalkan Makkah, tetapi kita Nabi Muhammad berada di Madinah. Semangat tinggikan. Ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Lalu ittaqullah, mantapkan ketakwaan kepada Allah. Maksudnya kerjakan seluruh suruh Allah, tinggalkan seluruh larangan Allah. Tuh. Jamaah taruh, puasa taruh. Ya enggak? Berimpak taruh. Karena suruh Allah tuh. Bagunjiang? Taruh hijau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tinggalkan gunjing tuh. Itu yang melemahkan kita umat Islam. Gunjing. Kinilah di Bali alat gunjing tuh, rancak-rancak. Alat gunjing yang paling mantap. HP. Kalau kita buat kanan mereng, ya mereng jadinya. Tapi kalau kita buat untuk kebaikan, alhamdulillah. Ndak pulang kampung ndak ada. Lah bisa wak main HP. Juama, juapa, jodoh sana ndak. Nyecali awak cali loh. Mereka tu alhamdulillahi alamin. Dua macam. Alhamdulillahi alamin. Bismillah. Para sanangnya jadi ustaz tu ndak? Ayahnya saya dua macam. Jadi ustaz lah biswa sana. Awak duduk di kursi orang duduk. Tu. Minumannya dua macam. Kerajo mengari-ari orang dah. Tu. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah.
Apa keindahan takwa itu? Pertama, dijamin masuk surga. Surat Ali Imran ayat 133. Yang kedua, orang bertakwa itu dimuliakan Allah. Orang yang paling mulia di langit dan di bumi, di surga dan di bumi, orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan presiden yang paling mulia, tidak. Bukan jenderal yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau presidennya bertakwa, hebat. Kalau jenderalnya bertakwa, hebat. Tapi kalau tidak, surat Al-Hujurat ayat 13. Ada lagi kelebihan orang bertakwa itu apa? Yang ketiga, kelebihan orang yang bertakwa itu ialah bekal yang paling baik bagi orang bertakwa. Bekal yang paling baik, yang paling tinggi nilainya, kualitasnya, takwa. Buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bertakwalah kamu, sesungguhnya orang yang paling baik bekalnya adalah takwa. Berbekallah kamu, sebaik bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Ada lagi kehebatan bertakwa itu. Orang bertakwa dijamin Allah. Di mana? Di dunia. Di mana lagi? Di akhirat. Di mana lagi? Di kuburan. 36 dalam Al-Quran ini janji Allah, jaminan bagi orang yang bertakwa. Lengkap sarancai ko Quran. Carilah 36 di sikwa. Janji Allah bagi orang yang bertakwa. Tak tanggung-tanggung. Buka nanti yang pertama surat At-Talaq ayat 2 sampai 5. Jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari segala macam kesulitan. Ambulangi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari segala macam kesulitan. Ya Allah, nggak pakai kesulitan. Jadi tidak pernah sulit, pernah, tapi tidak sampai kesulitan. Sulit iya. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Begitu Allah buat kesulitan, lalu Allah berikan kemudahan. Kenapa dia bertakwa? Kok begitu ya? Allah itu dekat kepada orang yang bertakwa. Awak kalau dake jo Pak Wali, ya mudah urusan awak. Ya enggak? Mudah urusan awak. Kalau dake awak jo Allah, seluruh urusan mudah. Ya ada, sulitnya ada. Cuma tidak siklus di dalam kesulitan itu. Tidak berputar-putar seperti kain sarung. Seperti itu kain sarung, enggak, gitu. Tapi ada jalan keluar diberikan Allah. Dulu sudah saya katakan, ada kakak saya di kampung, anaknya kuliah di Padang, anaknya kuliah sekolah di Man, di Sanawiyah. Lalu hari paujan di kampung, kalau paujan cieknya jalan keluar Pak, pai barandam ke batang air.
Ba'a tu ia ambil mandulang ame. Kalau di sini istilahnya menyupir. Itu saya nak tahu. Tak dapat dia air gadang, ndak lo dapat. Ameh tu dah. Lagi hari hujan, dingin. Ndak talok barandam lo. Di bawah air, dari atas air. Tak beradape tu. Manuang pagi Kamis tu. Sinan pasar hari Kamis Pak. Jadi kalau kau menjual gatah hari Kamis. Rata-rata mata pencaharian orang di sana ambil gatah. Tiba hujan. Tak bisa ambil gatah tu Pak. Tu. Jadi Pak Alai. Manuang. Dijualah amehnan. Saketek kau. Tak cukup dah. Dah cukup dah. Allah memberikan ujian lagi. Nenek di rumah tu meninggal. Sedang takziah orang, tiba hujan. Tirih rumah. Jo balango diangkat keluar untuk menampung air tirih. Ya, saya sebagai bagian dari keluarga, ya, mencari kakak. Di mana kakak? Kiranya di dalam rumahnya, di biliknya. Manganya solat. Kadang doanya tu, ya Allah ya Tuhanku. Banyak penderitaan saya ini ya Allah. Tapi saya tidak menolak karena Engkaulah yang menentukan. Ini lebih baik bagiku ya Allah. Menurutmu saya rela, saya ridho ya Allah. Begitu doanya. Tidak doa Al-Quran, tidak doa hadis doa. Doa bahasa pasaman, bahasa Mandailing. Begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya saya ikut menangis keluar. Disangko dek kawan-kawan ko, dek nenek meninggal ko. Mau menangis. Tidak, tak ada doa kakak tu. Malam Jumat takziah, hari Kamisnya ndak ada piti untuk balanjo ke pasar. Tibolo hujan, tu basah rumah dinyo atau rumbionyo. Akhir doanya tu ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Begitu pagi-pagi dek takziah tu orang banyak nan takalo. Nan kakak ko pai ka subarang di parak kawan di dekat rumah tu. Lalu ngakeh-ngakehnya situ. Pembarasian para orang tu tetap kakak tu. Sejak dulu. Karena dekat rumahnya. Kalau nampak dinyo samaan, apa saya lapor ka dan punya. InsyaAllah. Nyagi labih tu, taruh labih nyagi. Pak Haji tu elok-elok. Dia sedang ke Makkah. Lalu Kasia minta tolong untuk balanju anak di Padang. Nya kuliah di IAIN. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Lalu baru saya nyempam kuah tanah ko babunyi teng untuk basi nyecuki aja joladiam yo basi kotak basi minta tolong nyoka udanyo tibalah udanyo membawa linggih nyobongkar yo basi kotak basi nyokaja ke rumah dek unik dek kakak ko baka kamu ko dulu ke rumah dulu mangatu ka ada peraluana nyobante lari tu cameh lo ambo balari lo ambo kan tiba di sini carilah ada ko apa ko can kecian durang. Biasanya ada isinya kok. Beko tahu polisi
Ya, kok milik negara, harta terpendam. Oh gitu. Diangkat leh dek. Ada saya kuah. Basi, bare, dak talok 2 orang doh. Jadi ada tukang marah namanya di muka, mengeci amuk kapak tu. Tolong kami Pak, ada basi di situ akan diangkat ke rumah. Kok diangkat basi, peti berisi ke semua. Pitih mah kecek. Pitih pangana. Itu setelah diangkat, dibuka, alhamdulillah isinya pitih zaman Balando. Iya, pitih zaman Balando. Sebagian ameh. Bayangkan di ibu Saikuha gadangnya. Sebagian ameh, sebagian perak. Jadi, baiklah, kau orang punya tanah kok. Inyo ke Makkah, kecek bininya, nyeturit basepeda, masuk itu alun ada Honda lai. Basepedanya ke rumah, keceknya, uni, iko disimpan. Kalau perlu ditanam, lampok jo kain hitam. Kalau tidak bajalannya beko, jalan ya. Awak ada nan apa ko namanya ko nan aneh-aneh ko kurang percayanya kan. Jadi kebetulan dapur kakak itu belum disemen, di dapur itulah ditanam, menunggu lakinya pulang. Orang nak haji ko pulanglah bapak ko. Oh, aiko pusako mah. Cuma kami tidak punya pusaka, tidak ada wasiat. Tidak punya wasiat, tidak punya ayah, tidak ada ameh kami sagadang ikodo. Tidak ada ayah pun dulu, ibu, tidak ada nenek, tidak ada kakek, tidak ada bapasan. Kini tidak baik itu. Uni, ambo menjualnya ke Padang. Ambo ambil galeh bulan Biswa. Ambo bawa ke Padang. Le percaya uni kambo. Astagfirullah. Nang kini ambo percaya Allah, Muhammad, ayah, umat. Sudah itu Pak Haji lain. Oh itu iya. Jadi ambo serahkan Pak Haji. Kecek orang bisa awak tatangkok kalau dapat sarupeko. Oh jangan dikecek-kecekan. Jangan saya milik Pak Haji. Alhamdulillah dibawa dari Pak Haji itu. Pulangnya, tidak tahu kami sampai hari ini bara pitihnya. Cuma nan rumah uniko, ambo pelok. Rumah uniko ambo buat atok nyoseng. Dindingnya beton, lantainya beton. Lambu cek, lambu tanya tukang barasa donyo. Putih uniko balabih lai. Sujud syukurlah kami sadonyo. Sampai kini, Pak, Bu, kalau pergi ke kampung saya, rumahan paling rancak di Sinan, rumah uni itu. Sampai hari anaknya lah tamat dari IAIN, lah pegawai negeri. Baik tujuh, 2 anaknya di tamat di IAIN, kemudian dan salabihnya sudah kerajo, alhamdulillah. Tapi ada waktu datang musibah itu sangat berat. Jangankan uni, saya pun merasa sangat berat. Sehingga setelah saya dengar doanya itu, saya terus menangis. Cuma dia ada musibah, tentu orang menganggapan ambo saya dakek je nenek ko. Akhirnya dek meninggal ko lagi je ustaz. Ko alo awak apa. Biasalah.
Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, sampai hari ini saya sampaikan di mana-mana saya mengaji. Dulu saya sampaikan juga di sini, anak lubuk lintah, sekolah tanpa ayah, yatim, alhamdulillah dapat juara di SD, di SMP, di SMA, alhamdulillah dapat juara lo di fakultas di UNAN, di fakultas kedokteran, lalu dia dapat beasiswa ke Jakarta untuk S2. Sekarang suaminya dokter dan dia pun dokter spesialis. Sekarang di Jakarta. Apa rahasianya? Memang diuji Allah, lalu mereka sabar. Ibunya digondong ke Jakarta. Di sana dibuatkan oleh anaknya itu rumah spesial untuk ibunya di dekat rumahnya. Saya sudah ke sana, alhamdulillah. Saya bangga melihat keluarga itu. Ya, dapat menantu nanelok lo. Rasa kielok lo. Alhamdulillah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, bukan 1, 2, 3. Masih ada 5 lagi di tangan saya menjelaskan ayat ini. 5 lagi ceritanya, tapi sekarang cukup 1. Keluar dari segala macam kesulitan asal bertakwa kepada Allah. Kini ambo bertanya, kita kini sulit atau kayo? Kita kini di Indonesia kok sulit atau kayo? Kayo ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Patangko hilang apa nan hilang patangko? Hilang. Nggak tahu apa nan hilang? Nggak tahu doh. Bo, anan hilang patangko di bulan puasa tuh. Mie goreng, minyak goreng. Iya. Padahal kita penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. Anak ketek pun tahu tuh. Asal lagi sekolahnya tahunya tuh. Penghasil sawit terbesar di dunia Indonesia. Hilang minyak goreng. Dicari tapi jalan dah do nantasera. Dicari batang air lai. Barasi seh ndak ba minyak do. Dia tu. Timbun orang ya. Kalau saya melihat banditnya terlampau banyak. Bandit pak. Nggak mancik dong. Nggak. Kalau mancik, ya paling-paling mencilok barehnya. Itu pun seragam cukui dinya tuh. Ko bandit. Allah sudah mengatakan asal bertakwa keluar dari segala macam kesulitan. Kalau tidak bertakwa, udah. Ya Allah ya Rabbi, kita belum sepakat bertakwa. Kalau kita nan jamaah ko sadonyo bertakwa ko, tu mako tibo kam saji ko. Tapi ada orang di Jakarta naik pentas mengeceknya. Bahasa Indonesia belum maju karena terlampau banyak pelajaran. Justru itu prinsip mereka untuk menghilangkan pelajaran agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang diberikan pelajaran agama nakal jua anak cucu kita ya Bu.
apalagi tidak diagi pelajaran agama. Ya Allah, itulah modelnya. Mau bertakwa, pelajaran agama dihilangkan. Padahal bertakwa itu harus dengan belajar agama. Tidak ada itu di matematika, nggak ada di pelajaran-pelajaran IPA, nggak ada itu. Takwa itu adalah di Al-Quran. Buka beko surat Ibrahim ayat 1. Kata Allah, apa guna Al-Quran ini turun? Liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Al-Quran ini diturunkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, dari miskin kepada kaya raya. Ini gunanya diturunkan Allah. Tahu-tahu mau dihilangkan. Ya kurang ajar betul Pak Jahat itu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, mantapkan ketakwaan. Insya Allah kita sudah kaya. Di laut keluar minyak, ya enggak? Di darat keluar minyak. Tapi hilang-hilang seba itu. Kenapa? Banditnya terlampau banyak. Nah, hari ini kita jauhkan itu. Kita konsentrasikan diri kita. Kita mulai bertakwa kepada Allah. Kerjakan seluruh suruh Allah, tinggalkan larangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki yang tidak dapat diduga, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitung. Itu kekayaan yang diberikan Allah. Kalau kita bertakwa, mengerjakan suruh, meninggalkan larangan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki apa itu yang tidak dapat diduga itu? Rezeki ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ketenangan hati, ketentraman jiwa. Tidak bisa dihitung itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita siang, malam, pagi, sore. 2. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya dimudahkan Allah. Allah berikan kemudahan. Kalau sudah Allah berikan kemudahan, tidak bisa yang menantang. Itu yang kita baca terus sesudah salat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah astaghfirullahalazim. 3 kali enggak? Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi wa minkal jaddu. Allah kalau dia memberikan sesuatu, tidak bisa yang menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau diberikan Allah sesuatu, diulang, dianjurkan oleh Nabi, diulang-ulang setelah kita sholat. Untuk apa? Menguatkan jiwa bahwa pemberian Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun di alam ini. Ada lagi yang keempat,
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa saja orang yang kalau sudah bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan menghapus segala dosa-dosanya, hilang. Kalau dosa hilang, tentram jiwa itu, tenang hati itu, pikiran bernas. Yang kelima, wa yu'zim lahu ajra. Orang kalau bertakwa kepada Allah, seluruh diberikan Allah upah yang besar. Apa itu upah yang besar itu? Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah lima jaminan Allah di surat At-Talaq. Ada di ayat lain 31 lagi. Ini di surat At-Talaq baru ayat 2 sampai 5. 5 jaminan Allah itu. Inilah yang dihimbau kita di waktu umur bertambah, di waktu umur bertambah, di waktu tahun berganti, maka lakukan ittaqullah. Taqullah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri hendaklah memperhatikan apa saja usaha yang telah dilakukannya untuk bekalnya di hari esok. Kira-kira ibu ada rencana membawa tumit tinggi kapo? Ke kuburan? Tidak ada gunanya tumit tinggi doh, sipatu rancak. Nah. Bekal maksudnya di sini amanu, iman. Kedua, wa amilus solihat, mantapkan iman, hidupkan amal soleh, berbuat baik. Itu dua. Sudah berapa yang kita siapkan untuk hari esok yang panjang itu? Kapan hari esok yang panjang itu? Hari esok yang panjang itu kuburan, alam barzah, kemudian alam ba'as, alam kebangkitan, selanjutnya alam mahsyar, kemudian alam jaza, berikutnya adalah alam mizan, sampai kepada alam sirat, surga dan neraka. 7 alam yang akan kita tempuh itu, ibu. Kalau ini dunia itu dana. Maksud dunia itu dana. Dana artinya sementara, dekat. Kalau dunia ini paling lama kita 63 tahun sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih, itu adalah rahmat. Tapi kalau di alam kubur, alam apa namanya tadi, barzakh, itu 40.000 tahun, Pak. 40.000 tahun. Di alam ba'as 40.000 tahun. Alam mahsyar 40.000 tahun. 7 alam, 7 kali 40.000 tahun. Berapa itu? 280.000 tahun. Apa bekal yang akan kita siapkan untuk 280.000 tahun yang akan datang itu? Bismillahirrahmanirrahim. 4 kali kita diproses verbal. Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. 4 kali kita diproses verbal. Di kuburan, kemudian di alam ba'as, tidak bergerak tumit anak Adam sebelum menjawab 4 pertanyaan. Pertama, umur yang panjang itu kemana yang kau habiskan? Kedua, ilmu yang engkau dapatkan itu untuk apa yang kau gunakan? Untuk mencerdaskan anak bangsa atau mampau-ongok anak bangsa? Ditanya besok. Begitu. Kemudian harta yang kamu pelihara itu dari mana yang kau dapatkan, kemana yang kau gunakan? 2. Terakhir, tenaga, kemana yang kau habiskan tenagamu?
Air peluhmu untuk apa? Di proses verbal besok Pak. Itu di yaumil ba'as, di hari kebangkitan. Di kuburan, di kuburan ada 4 hal. Apa itu? Di kuburan itu pertama dummatul kubur, hempitan kubur. Hempitan kubur itu kalbaidok doktotul jibal, seperti telur menghimpit gunung. Seperti gunung menghimpit telur. Pernah ibu mencari gunung dihimpit talua? Alul lain dah. Sedang dihimpit sendok gacanya. Dihimpit gunung. Yang kedua ada lagi namanya su'alul kubur, pertanyaan kubur. Di kubur itu ditanya, summa latus alunna yauma izin anin naim. Surat At-Takasur. Jadi surat At-Takasur itu surat kuburan itu Bu. Iya Pak. Acok-acok lah baca. Mudah-mudahan sadar kita. Ada lagi azabul kubur, siksa kubur. Tapi ada yang paling indah, nikmatul kubur. Siapa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang senang ke masjid ini mendengar pengajian. Insya Allah didoakan para malaikat sekarang kiranya terhindar dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Ngeri. Wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan dirinya masing-masing, apa saja yang akan disiapkannya bekalnya di hari esok yang panjang itu. Ya Allah, ya Rabbi, harus kita bakureh kini menyiapkan amal. Anan bisa berbuat baik, lakukan. Kalaulah di kuburan, sulit. Paling doa anak yang soleh, paling sedekah jariah, paling ilmu yang diajarkan kepada yang lainnya, berguna ilmu itu bagi orang lain. Tapi kalau di sinan, dadu menghayal. Baru saja kita masuk ke dalam kuburan itu, maka yang teringat kita ialah, ya Allah, hidupkan saya ke dunia. Saya akan melakukan infak. Saya akan memberikan sedekah. Labarabu? 2 dah. Yang ketiga, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu memberitakan apa saja yang kamu lakukan. Kapan? Di dunia, berita dunia. Akhirnya marah saya. Polisi menembak polisi, marah saya. Adonan 15 tahun masuk penjara, adonan 13 tahun. Kapan lagi? Menjelang kematian nanti. Khabirum bima ta'malun. Ya Allah, menjelang kematian kita ditanya, dihardik. Ada lagi, fi yaumil ba'as, di hari kebangkitan. Di mana lagi? Fi yaumil mizan, di mizan, di proses verbal seluruhnya. Jangan harap kita lepas dengan sogokan. Jangan harap ada penolong kita selain daripada amal soleh dan iman yang mantap. Sayang waktu habis Pak. Ya, iya Bu, waktu habis. Nanti kita lanjutkan. Yang terakhir dikatakan, wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kamu pernah melupakan Allah. Nanti Allah membuatmu lupa kepada dirimu sendiri. Maka terus berzikir kepada Allah. Ingat dan sebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahanlah solusi ini dapat kita gunakan di umur yang diamanahkan Allah ini, di usia yang diberikan oleh Allah ini. Kiranya kita dapat berbuat amanu wa amilus sholihat. Insyaallah kita akan selamat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Banyakkan membaca doa. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Surat ya lupa saya suratnya. Saya ingat sebentar ya. Furqan ayat 74. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Surat Furqan ayat 74. Yang kedua surat Ali Imran. Ibu hafal, ibu bacakan sesudah selesai sholat. Nih. Surat Ali Imran ayat 193. Surat Ali Imran ayat 193. Kemudian surat Furqan, Al-Furqan ya. Ayatnya ayat yang ke-74. Silakan hafal itu. Insya Allah sangat menolong kita untuk lebih kuat beribadah, untuk lebih taat. Insya Allah. Inilah sajian dan pengajian yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.